Sebelumnya, perkenalkan, saya Herlita, saya dari kelas B Manajemen dengan NIM 2003 13127. Di sini saya membuat produk yaitu pisang keju. Saya menamainya dengan pisang keju Raya Kopo. Kenapa ada Raya Koponya? Karena Raya Kopo itu adalah jalan di mana saya tinggal. Berikut bahan-bahannya. Baik, di sini ada bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada pisang tanduk, lalu kedua ada keju cheddar. Keju cheddar yang saya pakai bernama Wincheese. Lalu yang ketiga ada seres coklat, dan yang terakhir ini ialah susu kental manis putih atau biasa kita sebut susu Frisian Flake. Nah, di sini ada pisang, ada keju, ada seres, dan juga ada susu kental manis. Lalu kita kupas pisangnya sebelum digoreng. Kita kupas terlebih dahulu. Setelah menunggu minyak yang sudah panas, akhirnya kita masukkan pisangnya. Lalu kita tunggu sampai warna kecoklatan. Sambil menunggu pisang yang sedang digoreng, sebaiknya kita memarut keju terlebih dahulu agar mempermudah saat menaburkan keju ini ke atas pisang. Lalu di sini sesudah kita angkat, kita dipenyet-penyetin dulu, lalu kita belah tengahnya untuk diisi keju dan juga seres. Kita isi seres dulu, lalu kita isi kejunya biar makin enak. Lalu sesudah itu kita menuangkan susu kental manis ke dalam pisang. Kita tuang. Dan terakhir kita rapatkan kembali. Lalu kita potong. Nah, lalu sekarang kita potong-potong ukurannya sesuai yang diinginkan. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, di sini ada jurnalnya. Di sini ada pisang seharga 10.000. Lalu keju cheddarnya Rp4.000, susu kental manisnya Rp3.000, dan seres coklatnya Rp2.000. Pisang ini merupakan bahan baku yang saya ambil. Lalu di sini ada biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 1.000. Harga pokok penjualan atau HPP-nya 20.000. Jumlah produk yang saya buat itu 10 pieces. Harga jualnya 10.000. HPP produknya 2.000 dan laba keuntungannya ialah 8.000. 8.000 dari mana? 10.000 dikurangi 2.000 yaitu 8.000. Nah, di sini ada jurnalnya. Di sini saya ketik transaksi pembelian. Di antaranya ada debit persediaan bahan baku pisang yaitu 10.000. Lalu kasnya kita masukkan di kredit sama sebesar 10.000. Lalu ada debit persediaan BOP atau persediaan bahan penolong, itu kita masukkan di debit sebesar 9.000. Kalau kasnya itu kita masukkan ke kredit sebesar 9.000 juga. Yang ketiga ini ada beban gaji atau tenaga kerja langsung. Gaji tenaga kerja langsung yaitu 1.000. Kita masukkan juga ke kredit yaitu kasnya sebesar 1.000. Lalu selanjutnya ada kas
Dimana kas ini saya masukkan di debit seharga 10.000, lalu penjualannya di kredit sebesar 10.000, HPP-nya 2.000, laba atau keuntungannya 8.000. Nah, penjualan HPP dan laba keuntungan saya kalikan menjadi 10, yakni hasilnya 100.000, HPP-nya 20.000 dan laba atau keuntungannya 80.000. Nah, di sini juga ada kas. Poin kelima, kita masukkan ke dalam debit seharga 20.000, lalu modal kita masukkan ke dalam kredit sama seharga 20.000. Selanjutnya saya mengetik transaksi pembuatan, jurnal transaksi pembuatan. Di sini saya memasukkan barang dalam proses. Barang dalam proses itu seperti pisang yang sedang digoreng, lalu keju yang sedang diparut, seperti itu. Kita masukkan ke dalam debit 20.000. Lalu kreditnya itu persediaan bahan baku pisang 10.000, persediaan BOP juga 9.000, kita masukkan ke dalam kredit. Dan tenaga kerja langsung juga kita masukkan ke kredit, yaitu 1.000. Nah, di sini saya membuat transaksi barang jadi. Yang ketujuh ini, poin ketujuh ini ada persediaan barang jadi, barang yang sudah jadi atau sudah matang. Itu saya simpan di debit dengan nilai 20.000. Lalu barang dalam prosesnya juga saya masukkan ke kredit seharga 20.000. Selanjutnya di sini saya membuat buku besar. Di sini saya membuat buku besar, yaitu buku besar kas. Kita kelompokkan dulu agar nantinya tidak pusing saat memasukkan ke dalam neraca. Di sini kita akan mengumpulkan kas yang kas mana saja yang ada di jurnal. Kita masukkan terlebih dahulu. Ada di kas di poin 1 itu ada 10.000, kita masukkan. Lalu poin 2 itu kredit, kita masukkan kasnya di kredit 9.000. Lalu ada poin 3 itu kas yang ada di kredit, kita masukkan Rp1.000. Lalu kita cari lagi kasnya itu ada di poin 4, yaitu 10.000. 10.000 yang sebelumnya saya sudah mengalihkan menjadi 10. Kenapa? Karena produk yang saya ambil itu adalah 10 pieces, jadi saya kalikan 10.000 dikali 10 itu 100.000. Lalu kita cari lagi ada di poin kelima, kasnya kita masukkan ke debit, yaitu 20.000. Lalu kita jumlahkan masing-masing debit dan kredit. Debit 120.000 dan kredit 20.000. Lalu kita kurangkan, debit dikurangi kredit itu 120.000 dikurangi 20.000 yaitu 100.000. Lalu selanjutnya ada buku besar persediaan pisang. Kita lihat di sini di poin 1 ada persediaan bahan baku pisang yang ada di debit, kita masukkan di debit 10.000. Lalu di kredit juga ada di poin ke-6, 10.000 kita masukkan. Nah, kita jumlahkan 10.000 dikurangi 10.000 itu hasilnya 0 atau kosong. Selanjutnya ada buku besar persediaan BOP atau buku besar penolong, bahan penolong. Itu debitnya 9.000 ada di poin kedua. 9.000 kita masukkan ke debit. Lalu kreditnya ada di poin ke-6, 9.000 kita masukkan, tidak ada lagi. Lalu kita jumlahkan 9.000 kurangi 9.000 hasilnya 0. Lalu di sini juga ada buku besar biaya tenaga kerja atau beban gaji. Kita cari di sini ada poin 3. Beban gajinya dimasukkan ke debit seharga 1.000, kita masukkan ke buku besar. Lalu kredit ada gak ya? Oh, ada ternyata.
di poin ke-6 kita masukkan 1000, enggak ada lagi, lalu kita jumlahkan 1000 kurangi 1000 jadi 0, kosong. Selanjutnya saya membuat buku besar barang dalam proses. Modal. Satu lagi modal, yaitu kita masukkan ke dalam buku besar modal. Ini cuma ada satu. Di poin ke-5 di kredit 20.000, tidak ada lagi. Jadi sudah kita jumlahkan jadi 20.000 kalau modal itu kredit dikurangi debit ya. Sudah. Lalu selanjutnya ada buku besar barang dalam proses. Di sini kita lihat buku besar barang dalam proses. Ini ada barang dalam proses. Di poin ke-6 20.000 di debit. Lalu kita cari lagi buku besar dalam proses. Ini ada di poin ke-7 di kredit, kita masukkan 20.000. Sudah, tidak ada lagi, kita jumlahkan kredit kurangi debit, 20.000 kurangi 20.000 yaitu 0. Selanjutnya ada buku besar persediaan barang jadi. Baik, sekarang kita lihat persediaan barang jadi. Di sini ada, kita masukkan debit 20.000. Nah, lalu kreditnya kita masukkan yang HPP yang di poin ke-4, kita kalikan 10.000 jadi 20.000. Lalu kita masukkan ke kredit. Lalu kita jumlahkan kredit kurangi debit, 20.000 kurangi 20.000 yaitu 0. Nah, di sini ada laporan laba ruginya. Kita masukkan yang tadi, harga jualnya, PP produknya, laba keuntungannya. Lalu kita juga memasukkan harganya. Lalu kita kalikan dengan produk yang saya ambil yaitu 10 pieces. Kita kalikan 10.000 kali 10 100.000, 2.000 kali 10 20.000, lalu 8.000 kali 10 yaitu 80.000. Nah, di bawahnya juga ada neraca. Di sini ada aktiva yang terdiri dari kas, piutang, persediaan bahan baku pisang, persediaan penolong atau bahan penolong atau BOP, lalu persediaan barang jadi. Di sini kasnya 100.000 sesuai tadi yang ada di buku besar, yaitu saldonya 10.000 yang kas. Kita masukkan 10.000, piutangnya tidak ada, persediaan bahan bakunya 0, persediaan BOP-nya 0, lalu barang jadinya juga 0. Jumlahnya yaitu 100.000. Lalu kita membuat pasifa juga yang terdiri dari hutang, modal, dan laba rugi tahun berjalan. Di sini hutangnya 0, tidak ada. Lalu modal, kita lihat di buku besar modal yaitu cuma ada 20.000. Kita masukkan. Lalu laba rugi tahun berjalannya kita masukkan 80.000 sesuai dari laporan laba rugi, yaitu laba keuntungannya 80.000. Lalu kita jumlahkan 80.000 tambah 20.000 jadi 100.000. Nah, ini neracanya, ini balance ya. Aktivanya 100.000 dan pasifanya 100.000. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.